Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students, how are you today? Welcome back. Today we are going to talk about chapter 13. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 13. That's there is a clean house, yaitu ada sebuah rumah yang bersih. Tentunya kalian juga kan menjaga kebersihan di rumah kalian. Well, before we start our lesson today, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, di bab ini kalian akan mengetahui mengenai bagian-bagian rumah. Dan kalian akan mengetahui nama benda apa saja yang ada di rumah. Serta kalian akan mengetahui mengenai ungkapan there is and there are. So, let's get started. Pertama, kalian akan mengetahui mengenai kosakata pada bagian rumah dan benda yang ada di rumah kalian. Listen and repeat. Garage, garage, garasi. Living room, living room, ruang tamu. Dining room, dining room, ruang makan. Garden, garden, taman atau kebun. Terrace, terrace, teras. Bathroom, bathroom, kamar mandi. Bedroom, bedroom, kamar tidur. Kitchen, kitchen, dapur. Ventilation, ventilation, ventilasi. Feather duster, feather duster, kemoceng. Dustbin, dustbin, tempat sampah. Dustbin, dustbin, pengki. Bucket or pail, bucket or pail. Ember, gutter or drain, gutter or drain, selokan. Broom, broom, sapu. Selanjutnya, pembahasan materi belajar. Well, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ungkapan there is and there are. Nah, biasanya ungkapan there is and there are digunakan untuk menjelaskan jumlah pada benda tertentu, misalkan pada hewan, tumbuhan, tempat, maupun seseorang. Pertama kita akan membahas mengenai there is. Oke, tentunya kalian tahu kan anak-anak apa itu there is? Yap, benar, yang artinya apa? Ada. Nah, biasanya digunakan untuk menjelaskan benda atau objeknya singular, yaitu tunggal, tidak lebih dari satu.
Dan sedangkan there are yaitu digunakan untuk menjelaskan bendanya atau objeknya lebih dari satu atau plural. Nah, di sini ada membedakan ya, there is and there are. Walaupun artinya sama, yaitu ada. Untuk there is, yaitu menggunakan is karena menjelaskan bendanya, ya. Bendanya tidak lebih dari satu, tunggal. Sedangkan there are menggunakan are karena menjelaskan bendanya lebih dari satu atau jamak. Oke, di sini ada contohnya example, misalkan there is a broom. Ya, there is a broom. Ada sebuah sapu. Nah, setelah kata is diikuti oleh kata sandang atau an. Kemudian diikuti oleh bendanya atau objeknya, broom. Yang maknanya ada sebuah sapu. Dan bagaimana dalam bentuk interrogatif atau bertanyanya? Is there a broom? Nah, kata is atau to be-nya dipindahkan ke depan. Kemudian diikuti oleh there. Nah, kata sandangnya ditulis kembali, kemudian diikuti objek atau bendanya. Menjadi, is there a broom? Ada sapu atau ada sebuah sapu. Dan bagaimana untuk merespon atau menanggapi pertanyaan dari is there a broom? Ada sapu. Nah, bisa juga kalian tambahin ya, misalkan is there a broom in your house? Nah, ada sapu di rumahmu. Bagaimana cara meresponnya? Yes, there is, or no, there is not. Nah, di sini hanya menjawab yes or no karena menggunakan yes no question, tidak ada WH questionnya ya, what. Oke, jadi menggunakan yes or no. Is there a broom? Ya, ada sebuah sapu. Yes, there is. Ya, ada. Or no, there is not. Tidak ada. Dan bagaimana dalam bentuk pluralnya atau jamak? Oke, contohnya there are windows. There are windows. Ada jendela. Nah, di sini setelah kata there are yang artinya ada, tidak usah diikuti oleh kata sandang lagi ya, atau en, karena bendanya lebih dari satu. Ya, jadi tidak usah ditulis kembali. Nah, kemudian objek atau bendanya di sini menggunakan window yang artinya jendela. Nah, karena bendanya atau objeknya lebih dari satu, ditulis di akhirnya menggunakan s atau is ya, sebagai menjelaskan bendanya lebih dari satu. Menjadi there are windows ya, ada jendela. Dan bagaimana dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya? Are there windows? Ya, yang artinya apa? Ada jendela. Misalkan di rumah kalian, are there windows in your bedroom? Ya, ada jendela di kamarmu. Nah, bagaimana cara merespon atau menanggapinya? Seperti yang tadi ya, menggunakan yes no question. Ya atau tidak. Oke, misalkan yes, there are. Or no, they are not. Nah, yes, there are. Or no, they are not. Oke. Jadi ungkapan there is dan there are memiliki makna arti yang sama, yaitu ada. Yang membedakannya menggunakan bendanya singular ataupun plural. Untuk there is menjelaskan bendanya singular atau tunggal, sedangkan there are menjelaskan bendanya jamak atau plural. Nah, tadi kan kalian sudah tahu kan anak-anak mengenai ungkapan there is and there are. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai singular noun and then plural noun. Tentunya kalian tahu kan apa itu singular nouns? Yap, benar.
kata benda tunggal yang hanya menyebutkan satu benda, berupa hewan, benda tersebut, orang, tempat, maupun tumbuhan. Nah, untuk plural noun, yaitu kata benda jamak yang hanya menyebutkan bahwa lebih dari satu bendanya, hewan, orang, tempat, maupun tumbuhan. Nah, jadi singular noun menjelaskan bendanya tunggal, tidak lebih dari satu. Sedangkan plural noun menjelaskan bendanya lebih dari satu. Adapun contohnya dalam bentuk singular and plural noun yang menjelaskan benda yang ada di rumah kalian. Misalkan broom, yaitu sapu. Nah, di sini bentuknya singular ataupun tunggal, tidak lebih dari satu, menjadi brooms, yaitu dalam bentuk plural nouns atau jamak, bendanya lebih dari satu. Jadi dalam bentuk plural nouns atau bentuk jamaknya, bendanya ditambahi s atau is, seperti window menjadi windows, dustbin, dustbins, lamp, lamps, bucket, buckets, box, boxes, garden, gardens. Nah, jadi untuk plural nouns-nya ataupun kata benda jamaknya ditambahkan s ataupun is. Jadi singular noun menjelaskan bendanya hanya satu, tidak lebih dari satu, tunggal. Sedangkan plural noun menjelaskan bendanya lebih dari satu, yaitu jamak. Adapun contohnya, there is feather duster. There is a feather duster. Ada sebuah kemoceng. There are ventilations. There are ventilations. Ada ventilasi. There is kitchen. There is a kitchen. Ada sebuah dapur. Sekarang coba kalian dengarkan dan kalian ulangi pengucapannya. There is a feather duster. There is a feather duster. There are ventilations. There are ventilations. There is kitchen. There is a kitchen. Selanjutnya, well, right now open your book page 130. Nah, sekarang dibuka kembali bukunya anak-anak pada halaman 130. Di sini ada latihan untuk kalian ya hari ini. Nah, kalian diminta untuk menuliskan menggunakan ungkapan there is and there are. Nah, tadi kan sudah tahu tuh mengenai ungkapan there is and there are. Jadi ditulis ya yang sesuai dengan jumlah pada bendanya. Apakah menggunakan there is ataupun there are. Oke, jadi perhatikan ya bendanya yang ada di sini ataupun objeknya. Oke. Untuk latihannya ditunggu. Well, right now open your book page 131. Nah, sekarang dibuka bukunya ya pada halaman 131. Jika kalian sudah menyelesaikan latihan. Oke, and here it's homework. Nah, di sini ada PR atau latihan pengayaan kalian di rumah. Nah, kalian diminta untuk menuliskan bagian-bagian rumah. Nah, tadi kan sudah tahu tuh ada apa saja nama-nama bagian yang ada di rumah kalian ataupun yang ada di rumah. Nah, misalkan number 1 until number 9. Misalkan nomor satunya in here. Oke, kira-kira ini apa nama bagian rumahnya nih ataupun ruangannya? Jadi tulis sini ya, sesuai angka yang kalian tulis di sini. Well, thanks that. Thanks for your attention. I hope you enjoyed it. Now, let's end this class. Say Alhamdulillah, and let's say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Thanks for watching.